salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Panitia dan yang saya hormati Imam Manajemen Universitas Fakultas Ekonomi Padang. Baik, dan rupanya kita bersyukur atas rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rahmat dari beliau kita telah dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat dan tak lupanya kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berterima kasih atas kehadiran dan partisipasi kawan-kawan semua telah berkesempatan hadir untuk dalam acara MUBES ini. Baik, perkenalkan, nama saya Zainul Arifin. Saya dari angkatan tahun 2020 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Penjel Mana Satalawah dari BPGAPUN. Terima kasih. Baik. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami untuk mencalonkan kami sebagai Ketua dan Wakil Ketua Hima Manajemen Universitas Taman Siswa Padang, yang mana visi saya adalah mewujudkan Hima Manajemen berani melangkah sebagai organisasi yang produktif, aktif dan inovatif dalam menjunjung tinggi kekeluargaan. Dan visi saya, poin pertama yaitu bersama menjalankan organisasi dengan cinta dan kasih dalam membangun sumber daya Hima Manajemen. Dan poin kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Baik kawan-kawan, untuk poin kedua, untuk misi dari kami sebagai paslon pertama, menyediakan divisi atau departemen yang terbina dalam menciptakan inovasi atau hal-hal baru dan mengembangkan kreativitas yang ada di diri kawan-kawan semua. Dan poin ketiganya adalah membuka wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Yang terakhir kawan-kawan, ikut serta bergandeng tangan bersama-sama mendukung kemajuan rumah kita, kampus Universitas Taman Siswa Padang melalui apa? Melalui Hima Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, mungkin itulah visi dan misi kami. Mungkin dengan adanya visi misi ini kami bisa nantinya membangun dan menjalankan dengan program-program yang akan kami jalankan nantinya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada kandidat berurusan 1. Untuk kandidat berurusan 1 silakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari kandidat berurusan 2 pada kandidat 9. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada pimpinan sidang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi, dan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang telah menghadiri
sidang ini. Saya sebagai calon ketua IMA dan wakil saya, perkenalkan, nama saya Ilham Prima Putra. Nama saya Iqbal Setiawan dari angkatan 2021. Baik, langsung saja visi dan misi saya dan wakil saya akan disampaikan oleh wakil saya. Baik, untuk penyampaian visi dan misi dari kami akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu misi. Maaf, saya ulangi, visi. Visi kami yaitu menjadi hima manajemen berkarakter Pancasila untuk mewujudkan entrepreneurial organization untuk dapat menjadi influencer bagi Universitas Taman Siswa Padang. Dan selanjutnya yang menjadi misi kami yaitu satu, menjadikan organisasi kemahasiswaan yang kompeten, profesional, dan dapat dipercaya. Dua, mewujudkan organisasi yang open-minded terhadap perkembangan setiap keadaan internal dan eksternal kampus. Tiga, menjadikan organisasi yang memiliki tujuan sesuai dengan tujuan universitas. Empat, berkomitmen menjadi wadah kreativitas dan media untuk pengembangan soft skill dan hard skill. Baik, sekian dari visi dan misi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, itulah visi dan misi dari kami, paslon nomor 02. Dan gunakanlah hak suara Anda untuk pilihan Anda. Sekian. Salam satu suara. Salam satu suara. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam rakyat Indonesia. Salam rakyat Indonesia. Salam perempuan Indonesia. Salam perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk pada selanjutnya yaitu pada sisi tanya jawab untuk para audiens, teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan mengambil alih untuk para audiens. Dibuka dua pertanyaan dan dua pertanyaan untuk para kedua kandidat. Jadi silakan bertanya apa yang ditanyakan mengenai selingkuh hima manajemen ini. Jadi untuk para audiens dibuka dua pertanyaan. Siapa yang bertanya? Baik. Perkenalkan diri, BP dan prodi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Alamsyah dari manajemen DP 2021. Yang ingin saya tanyakan di sini mungkin mewakili pertanyaan dari abang kita tadi, bapak kita tadi, Bapak Yuni Chandra, yakni bagaimana cara kawan-kawan merealisasikan visi dan misi kawan-kawan dengan ketersediaan atau keterbatasan SDM maupun itu SDA yang kita miliki di Taman Siswa, dengan tetap menjalankan program-program kerja dengan lancar dan sukses untuk depannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Firman. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang bertanya? Jadi untuk para kandidat, pertanyaan ini tolong catat agar tidak lupa nantinya. Jadi dikumpulkan semua pertanyaan terlebih dahulu,
Nanti dijawab satu persatu oleh para kandidat 01 dan kandidat 02. Jadi untuk pertanyaan kedua, siapa yang ingin bertanya? Terutama para komping lah, wajib untuk bertanya, kan? Lara ada yang ditanyakan? Oke. Kalau memang jika tidak ada yang bertanya, satu pertanyaan dari audiens yang hadir. Yang pertanyaan kedua dari audiens live IG, apakah ada yang ditanyakan? Jadi menunggu perihal itu tadi Bapak Ibu Chandra berpesan juga sama saya. Selain dari itu ada pertanyaan lain. Pertanyaan kedua dari Bapak Ibu Chandra itu yakni bagaimana membuktikan program kerja berjalan dengan baik. Itu pertanyaan kedua dari Bapak Ibu Chandra. Bagaimana membuktikan program kerja berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan sudah terkumpul dua ya, sudah terkumpul dua. Kalau bisa pertanyaan tersebut terkumpul 5 lalu dijawab oleh para kandidat. Mungkin saya tambah pertanyaan ya di sini. Pertanyaan saya itu adalah apa perbedaan apa yang Anda sampaikan dengan apa yang Anda pikirkan dan Anda sampaikan. Ulangi lagi ya. Apa perbedaan apa yang Anda sampaikan dengan apa yang Anda pikirkan dan Anda sampaikan? Berarti sudah terkumpul 4 ya. Udah catat kandidat? Udah. Ada yang ditanyakan enggak? Oke lah, kalau gitu kita mempersingkat waktu. Saya kembalikan kepada Andrianto selaku PRT untuk Baiklah, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Selanjutnya, apakah dari pertanyaan tadi untuk kandidat 01 dan 02, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, kepada kandidat 01, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terkait pertanyaan dari kawan-kawan semua dan dari Ketua Pelaksana, bahwasanya kami telah mengumpulkan semua pertanyaan. Tetapi yang sebenarnya tadi ada 4 ya. Tetapi pertanyaan yang pertama ini hampir sama dengan pertanyaan paling bencana dari Bung Arif, Bung Firman. Nah, jadi 3 jadinya moderator. Jadi yang pertama itu yang tidak. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama dari pertanyaan Firman dan sekaligus dari Pak Dekan Fakultas Ekonomi tadi ya, di mana pertanyaannya adalah saya membaca pertanyaan dan dijawab oleh calon ketua saya. Bagaimana cara merealisasikan visi misi dalam keterbatasan sumber daya baik manusia di Taman Siswa ini? Jadi bagaimana kita melakukan visi misi ini, melaksanakan visi misi ini dalam keterbatasan yang ada di Universitas Taman Siswa Padang? Mungkin ketua saya bisa menjawab. Baik, terima kasih kepada Pinjam. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang dari Bu Firman. Dengan adanya mahasiswa dan UMKM yang ada di Universitas Taman Siswa Padang ini, kita bisa menjalin yang namanya kerjasama.
dengan adanya keterbatasan dari sumber daya SDM dari manajemen, jika kita ingin melakukan atau melangkah ke arah yang mengarah ke perubahan dengan modal atau SDM yang kurang, mungkin kita bisa menjalin kerjasama dengan UMKM yang ada atau dengan prodi-prodi yang lain, dan itulah ada gunanya kita mahasiswa di Universitas Mahasiswa ini. Dan siapa lagi yang bisa memajukan kampus kita ini kalau bukan kita sendiri. Sekian. Oke, saya tambahkan ya. Dari pertanyaan demikian, bagaimana kita merealisasikan visi misi dalam keterbatasan sumber daya manusia. Tadi saya sudah mengatakan bahwasannya kita melakukan kolaborasi kepada UKM atau organisasi yang ada di Universitas Mahasiswa Padang. Kebetulan juga kami juga ada di misi kami, di mana di sana dikatakan bahwa di poin 4 ikut serta bergandeng tangan mendukung kemajuan kampus, tapi kemajuan kampus menyeluruh melalui hima manajemen rumah kita yang sedang kita bentuk sekarang. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan kedua saya akan bacakan dan dijawab lagi oleh ketua saya. Bagaimana membuktikan program kerja bisa berjalan dengan baik? Membuktikan program kerja yang akan kita rancang nantinya setelah adanya kepengurusan siapapun yang terpilih nantinya. Bagaimana menciptakan program kerja itu berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ditentukan oleh organisasi khususnya di hima manajemen. Saya kembalikan kepada ketua saya. Mungkin dengan adanya hima manajemen, kita bagaimana caranya membuktikan bahwa program kerja kita ini berjalan sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu karena nantinya telah dibentuknya, yaitu dengan kandidat-kandidat yang telah dibentuk, atau saya paslon nomor 1 atau paslon nomor 2 yang terpilih, dengan adanya telah dipilihnya nantinya kandidat yang akan dipilih nanti. Disitulah kita bakal menjalinkan kerjasama dan membuat suatu perubahan atau membuat acara-acara yang mungkin bisa mengarah untuk ke perubahan. Baik, saya tambahkan. Terkait pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita membuktikan program kerja bisa berjalan dengan baik? Nah, tentunya kawan-kawan dari misi kami, di poin nomor 2, kami menyediakan divisi, ketua-ketua divisi, departemen di hima manajemen nantinya, yang dipastikan sumber daya yang akan diangkat dari divisi manajemen ini nantinya adalah orang-orang yang terbina. Dengan orang-orang yang terbina bisa menciptakan yang namanya inovasi, bisa menciptakan yang namanya kreativitas. Tentu dengan adanya potensi-potensi nanti yang akan kami kaji untuk kawan-kawan yang ada di sini, yang pintar, yang intelektual, tentunya nanti program kerja bisa kita jalankan dengan baik, karena kawan-kawan nanti saya akan memilih divisi-divisi atau kami akan memilih divisi-divisi yang ahli dalam bidang. Terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan apa yang Anda sampaikan dan apa yang Anda pikirkan yang Anda sampaikan? Betul. Oke. Apakah itu? Terkadang apa yang kita sampaikan tidak terlaksana atau tidak bisa terwujud. Itulah perbedaannya, karena tidak semua apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu bisa kita sampaikan, mungkin dengan kendala atau waktu yang tidak tepat. Makanya karena itulah kita tidak bisa menyampaikan apa yang dalam pikiran kita kepada, baik itu dari dalam segi organisasi maupun itu di luar organisasi. Mungkin seperti pemikiran kita itu tidak bisa kita lakukan. Mungkin kita memikirkan hal yang sesuatu dan melakukannya dengan baik. Oke, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan nomor
nomor 3, apa perbedaan apa yang Anda sampaikan dan apa yang Anda pikirkan lalu Anda sampaikan. Nah, begini kawan-kawan. Kebetulan pertanyaan ini juga terkait dengan misi kami lagi. Jadi tidak terlepas dari misi yang bisa kami, substansi kami ada di misi. Jadi di misi kami yang nomor 3, membuka wadah bagi mahasiswa, kawan-kawan yang ada di ruangan Areno ini, untuk mengembangkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Ini ya, ada kaitannya menyampaikan apa yang Anda sampaikan dan apa yang Anda pikirkan. Terus bagaimana merealisasikan? Kawan-kawan, apa yang Anda sampaikan, kita menyampaikan. Saya kasih contoh. Kadang saya nggak bilang kita ini ya, tapi ada mahasiswa yang banyak ngomong tapi tidak banyak tangan. Nah, sekarang kita maunya banyak tangan, yang ngomong pun satu orang, yang kasih solusi pun satu orang. Jadi apa yang Anda sampaikan, kita sampaikan. Kawan-kawan pun akan ikut bergandeng tangan, jangan hanya mengiyakan apa yang saya sampaikan. Itu contoh dari itu. Jadi harus berfeedback balik atau umpan balik untuk berkinerja dalam apa program-program yang ada. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan ide-ide tapi tidak mau jalan di lapangan. Itu perbedaan apa yang Anda sampaikan. Nah, dan apa yang Anda pikirkan dan sampaikan. Nah, inilah intelektual. Intelektual itu memikirkan apa yang menjadi cita-cita yang akan diraihnya ke depannya. Oh, saya harus begini. Saya harus membuat seminar. Saya harus membuat makrab. Saya harus membuat LKMM. Yang dimana itu adalah potensi yang bisa mengembangkan diri mahasiswa. Sekiranya dia sudah memikirkan hal demikian, disampaikan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan, inilah program kita. Bagaimana kalau kita mau buat ini? Bagaimana kalau mau kita melaksanakan makrab, seminar, LKMM? Jadi jika kawan-kawan setuju, kita menggunakan tangan kita. Jangan hanya pikir, oke, setuju. Tapi nanti tangan tidak bergerak. Nah, itulah yang menjadi perbedaannya ketika dipikirkan, disampaikan, dan dilaksanakan. Dan disampaikan, dan dilaksanakan. Jadi yang berpikir intelektual itu adalah orang-orang yang berpikir seperti kawan-kawan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari rekan saya tadi. Mungkin itulah jawaban dari 3 pertanyaan dari kawan-kawan dan juga dari Bapak Yudi Chandra tadi. Lebih dan kurangnya kami dari paslon nomor 1 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kandidat 1. Itu selanjutnya itu si jawab yang akan disampaikan oleh kandidat 2. Kepada kandidat 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Yudi Chandra, yang akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yudi Chandra dan sekaligus beriringan dengan pertanyaan dari Saudara Firman. Pertanyaan mungkin tidak saya ulangi, tapi inti dari pertanyaan sudah saya tangkap. Itu bagaimana cara merealisasikan visi misi dalam keadaan keterbatasan sumber daya yang dimiliki di dalam kampus kita. Baik, menurut kami keterbatasan itu hanyalah kata. Saya yakin teman-teman semua yang berada di manajemen ini memiliki potensi masing-masing. Jadi di sini kami berani bergerak, berani berdiri di depan ini untuk mengatakan bahwa kami muda untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara seperti ketika adanya keterbatasan, berarti bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keterbatasan tersebut, bagaimana cara kita mensolusikannya? Contohnya saja, seperti kita katakan ketika kita memiliki kekurangan sumber daya manusia,
Saya yakin tidak ada namanya kekurangan sumber daya manusia, tapi yang adanya kekurangan pemikir. Jadi bersama ini kami berani melangkah untuk mengajak teman-teman semua untuk berani menyampaikan pendapatnya, dan kami siap menjadi wadah untuk pengembangan soft skill, hard skill, dan pengembangan kreativitas dari teman-teman semua. Nah, untuk merealisasikannya itu mungkin dapat kita lakukan seperti yang pertama, kita mencari koneksi, networking yang bisa kita dapatkan mau itu internal dan maupun itu eksternal. Dan saya juga yakin dengan bersama-sama kita berani untuk melampaui batas atau keterbatasan tersebut. Misalnya saja juga kita seperti kekurangan keterbatasan seperti mohon maaf saya sebutkan, mungkin apabila kita melakukan suatu kegiatan dan kita kekurangan misalnya dana, kita perlu berpikir bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya saja seperti kita mencari sponsor, mengajukan proposal, ataupun dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak internal dan eksternal yang berada di kampus kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu dari pimpinan sidang atau ketua panitia. Apa sih perbedaan antara apa yang disampaikan sama apa yang dipikirkan? Menurut saya, kalau itu apa yang disampaikan, apa yang dipikir itu tergantung kepribadian orang-orang. Jadi kadang ada kepribadian orang itu sebelum dia menyampaikan pasti dia pikirkan. Kadang ada pula disampaikan dulu sebelum dia memikirkan itu. Jadi enggak ada perbedaan bagi saya, karena itu jalur dan jalur itu. Pasti orang berpikir sebelum berbicara sebelum dipikirkan. Oke, baik, hanya itu yang saya. Baik, ada tambahan dari rekan saya? Baik, saya juga akan menambahkan. Saya sangat setuju dengan rekan saya, di mana dengan adanya keselarasan antara pemikiran dan apa yang akan disampaikan itu akan menjadi poin penting. Berarti, menurut kami sebenarnya untuk perbedaan apa yang dipikirkan dan apa yang disampaikan itu kemungkinan besar tidak ada. Kenapa kami berani menyampaikan tidak ada? Karena apa yang akan kami sampaikan sebagian besar sudah sejalan dengan apa yang kami pikirkan. Sebab sebelum kami berani untuk menyampaikan tekad kami selaku calon ketua dan calon wakil ketua juga sudah mempertimbangkan dan memikirkan apa saja yang akan kami lakukan ke depannya agar dapat terbukti dan sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jadi jika ada perbedaan antara yang kami pikirkan dan apa yang akan kami sampaikan, bisa dikatakan kami tidak akan berada di depan ini. Karena adanya keselarasan antara pemikiran dan yang akan kami sampaikan, berarti kami siap dan berani pergi di depan ini, langkah bersama dengan manajemen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bagaimana membuktikan program kerja berjalan dengan baik? Akan disampaikan oleh Mas saya. Baik, saya akan kembali menjawab. Ini pertanyaan kedua dari Bapak Bini Chandra. Itu dengan pertanyaan bagaimana membuktikan program kerja berjalan dengan baik. Sebelum menerima pertanyaan ini dan sebelum kami berani berdiri di depan ini, kami juga sudah memikirkan apa saja program-program kerja yang akan kami laksanakan pada 1 tahun ke depan dan bagaimana cara untuk merealisasikan program-program kerja tersebut agar berjalan dengan baik. Jadi, bagaimana cara membuktikannya? Yang paling pertama yaitu tidak menjanjikan teman-teman atau rekan-rekan semua kami dapat melaksanakan semua kegiatan, tapi kami berani mengatakan kami akan memaksimalkan segala sesuatu yang akan kami laksanakan, maupun itu program kerja, visi, dan misi. Jadi dengan adanya pengetahuan dan adanya tekad untuk berani memulai dan berani melangkah, kami yakin dengan adanya hal tersebut, program kerja, visi dan misi yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, hanya itu jawaban dari kami nomor urut 2. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kandidat nomor 2. Dengan penyampaian sisi jawab dari para kandidat tadi, saya berharap teman-teman semuanya bisa memilih dengan sama ya. Baik, di sini saya ambil alih. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke voting atau pemilihan suara kepada para kandidat. Mengenai hal itu, di sini saya sudah membuat grup. Grup itu isinya voting. Saya sebarkan link di grup tersebut dan para voting silahkan sebarkan link tersebut ke grup lokal. Dan saya harap di sisi lain kawan-kawan mengisi hak suara kawan-kawan apakah kepada kandidat 01 atau kepada kandidat 02. Jadi di link tersebut terdiri dari yang akan kawan-kawan di sini tersebut email, yang kedua itu nama, NPM, kelas, lalu calon kandidat yang akan kalian pilih. Oh, kandidat jangan lah. Jadi mengenai hal itu diberi sesi waktu paling lambat 15 menit dari sekarang. Saya hitung ya, 15 menit dari sekarang. Bagi kandidat yang terpilih nantinya, semoga bisa bertanggung jawab dan amanah, dan bagi yang tidak terpilih nantinya bisa menjadi bergabung dengan struktur keorganisasi nantinya, ataupun bisa menjadi tim sebagai kerjasama untuk program kerja yang dilaksanakan oleh oleh kandidat yang terpilih nantinya. Baiklah, silakan teman-teman lihat semuanya di layar tancap kita.
Lah siap kok? Siap Lun? Berikut. Berikut pemenang Stop. dari lihat aja yang teman-teman lihat bahwa untuk kandidat yang terpilih suara terbanyak yaitu jatuh kepada paslon nomor 2 yaitu kepada Ilham dan Putra dan wakil ketuanya itu Setiawan. Selamat kepada paslon yang terpilih. Untuk paslon yang terpilih, silakan menyampaikan kata-kata sambutan ataupun sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman selingkuh manajemen Universitas Mahasiswa Padang telah mempercayai kami, Ilham dan Iqbal untuk melanjutkan kepengurusan himpunan mahasiswa manajemen untuk periode 23 dan 2024. Sekali lagi, kami akan berusaha seefektif mungkin untuk menjalankan program-program kami dan akan mengecewakan pilihan dari teman-teman. Mohon doa dan restunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu suara. Salam satu suara. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam rakyat Indonesia. Salam rakyat Indonesia. Salam perempuan Indonesia. Salam perempuan Indonesia. Salam berbahagia. Salam. Bagi paslon yang tidak terpilih, mungkin ada yang mau disampaikan sebagainya. Baik, terima kasih untuk baik, terima kasih Mas waktunya. Di sini bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah dan siapa yang terpilih. Semoga siapa yang terpilih bisa menjalankan dan menjalankan programnya dengan baik dan amanah dan bisa membuat lima manajemen ini lebih maju dan lebih baik lagi untuk depannya. Harapan kita semua itu perubahan yang lebih baik untuk depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kandidat kedua. Itu berakhirnya hasil voting tadi, maka berakhir pula mubes kita. Sebelum penutupan akan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Almi Riwaika. Pada Almi Riwaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matit taubah. Alhamdulillah ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi syakratil maut wa najatan minan nari wa afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah untuk teman-teman semuanya, sebelum kita sebelumnya yaitu terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir dan serta dalam memilih suara untuk dari teman-teman kita yang calon. Sebelum kita ubar dan sekaligus untuk minta teman-teman semuanya sesi foto bersama dengan kedua kandidat kita. Silakan berdiri teman-teman. Oh, kamu berdua. Banyak apa yang jual mah? Video ini Jo. Bumerang Jo, bumerang Jo. Video itu Jo, yang akan dipimpin oleh Billy ya. Video yang pada sampaikan tadi. Siap. Siap. Bukanlah video. Siap, berat. Lah, orang lah Jo, ada video apa? Ini Jo. Enggak, itu aja. Wah, gimana? Gimana kita? Di mana ya anak kita? Intelektual. Di mana? Di mana sih? Siapa kita? Intelektual mahasiswa. 1, 2, 3. Siapa kita? Intelektual mahasiswa. Di mana?